يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Hirasatut Tauhid oleh Al-Allamah Samahatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas bab tentang fi hukmi al-istighatsati bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meminta pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu untuk menolongnya. Maka itu tergolong kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda sebagaimana nanti dijelaskan ketika kita beristighatsah kepada makhluk pada perkara-perkara yang makhluk mampu melakukannya. Itu bukan termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai di halaman berapa? Yang apa itu? Yang bagian yang mana? Coba dibaca. Yang mana? Yang paling bawah. Wa dinul Islam mabniyun, itu. Baik. Kata Syekh, wa dinul Islami mabniyun ala aslaini azimain. Agama Islam secara umum itu dibangun di atas dua pondasi yang agung, atau yang lebih kita kenal dengan syarat diterimanya amal ibadah. Yang pertama, alla yu'bad illallah wahdah. Pondasi yang pertama adalah tauhid. Tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Rabbmu telah menetapkan, telah mewajibkan agar jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini makna dari kalimat la ilaha illallah, an-nafyu wal itsbat. Menafikan semua sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah satu-satunya yang disembah. Ya, maka nggak cukup seorang hanya menyembah kepada Allah tapi dia tidak menafikan sesembahan lain selain Allah. Tidak meyakini batilnya sesembahan lain selain Allah, maka dia tidak dikatakan bertauhid. Karena muncul sebagian orang di zaman sekarang, mereka mengatakan, yang penting saya nyembah Allah, Ustaz. Saya nggak pernah menyembah kepada wali, kepada nabi, kepada patung, kepada kuburan, batu, jin, nggak pernah. Saya cuma nyembah Allah. Tapi sesembahan-sesembahan yang lain itu saya hormati. Maksudnya saya hormati di situ adalah saya juga meyakini kebenarannya itu, meskipun saya nggak menyembah. Saya tidak meyakini itu sesembahan yang batil, katanya. Maka keyakinan ini membatalkan tauhidnya. Nggak boleh, dia harus menafikan, harus meyakini batilnya semua yang disembah selain Allah, dan hanya menetapkan Allah satu-satunya ilah yang hak, sesembahan yang hak. Ya, ini landasan yang pertama. Landasan yang kedua, alla yu'bada illa bi syari'ati nabiyhi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kita tidak menyembah Allah kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyembah Allah namun tidak dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
artinya dia ngarang-ngarang sendiri, ya, dia berbuat bid'ah di dalam agama, ya, maka dia tidak dikatakan di atas Islam yang sahih. Bisa jadi dia kufur kepada Allah, dan bisa jadi dia jatuh dalam bid'ah. Dan itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai salah satu dari pembatal keislaman dalam kitabnya Nawaqidul Islam. Beliau mengatakan, barang siapa yang menganggap man za'ama annahu yajuzu lahu ay yakhruj min syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama kharaja al-Khadir min syari'ati Musa alaihi salam faqad kafar. Barang siapa yang mengklaim bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khadir itu keluar dari syariatnya Nabi Musa dengan dalil, oh Khadir saja, bahasa kita Khidir, ya, ya, Khadir saja boleh tidak mengikuti Nabi Musa, maka berarti kita juga boleh tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang seperti itu, dia kafir. Nah, ini kebanyakan orang-orang seperti ini adalah dari kalangan sufiyah, dari kalangan orang-orang tasawuf. Mereka meyakini wali ketika sudah mencapai derajat tertentu itu bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad dan punya jalan tersendiri, atau yang mereka sebut dengan thoriqoh tersendiri. Makanya sufi itu punya thoriqoh. Pernah dengar kan? Tarekat ini, tarekat ini, tarekat ini. Apakah thoriqoh itu adalah syariat Nabi Muhammad SAW? Bukan. Ya, itu adalah ajaran orang yang tadi katanya sudah mencapai derajat tertentu, dia punya jalan sendiri keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka berdalil dengan kisah Nabi Musa dengan Al-Khadir dalam surat apa? Al-Kahfi, di mana Nabi Khadir, Al-Khadir, melakukan perkara-perkara yang haram dalam syariat Nabi Musa. Ya, Al-Khadir yang pertama merusak kapal, padahal dia dibantu, diberi tumpangan di kapal tersebut. Ya, kemudian yang kedua, dia membunuh anak kecil. Ini perkara yang haram dalam agama Nabi Musa, dalam syariat Nabi Musa, tapi dikerjakan sama Nabi Khadir. Berarti menunjukkan Nabi Khadir tidak mengikuti syariat Nabi Musa. Maka jawabannya, kata para ulama, Al-Khadir, emang ada khilaf di antara para ulama antara dia ini nabi atau wali atau orang soleh. Tapi yang benar, Al-Khadir ini adalah apa? Nabi. Karena Al-Khadir sendiri yang menyatakan dalam surah Al-Kahfi di akhir ceritanya itu, beliau mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri. Tidaklah aku melakukan 3 hal itu dari diriku sendiri. Artinya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang menerima wahyu itu adalah seorang nabi. Kemudian yang kedua bantahannya, taruhlah memang Al-Khadir ini wali, bukan nabi. Taruhlah pendapat bahwasanya Khadir itu wali, bukan nabi. Maka jawabannya adalah, boleh bagi Khadir untuk tidak mengikuti syariat Nabi Musa, karena syariat Nabi Musa itu hanya khusus untuk siapa? Bani Israel saja. Sedangkan Khadir bukan termasuk Bani Israel. Ya, maka nggak wajib bagi Al-Khadir untuk mengikuti Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa hanya diutus untuk Nabi Muhammad, hanya diutus untuk Bani Israel. Sedangkan kita, Nabi Muhammad SAW itu apakah khusus untuk bangsa Arab saja? Tidak. Syariat Nabi Muhammad berlaku untuk semua manusia, bahkan bangsa jin juga wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, kanal anbiya bu'ithu ila qaumihim khasah wa bu'ithtu ila nasi amah, atau kafah. Para nabi sebelumku, kata beliau, mereka diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada semua manusia secara menyeluruh tanpa terkecuali. Ini menunjukkan barang siapa yang keluar dari syariat Nabi Muhammad punya jalan sendiri, berarti dia keluar dari Islam, dikafirkan oleh para ulama, orang-orang seperti ini. Ya, bagaimana mau dikatakan Islam? Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi. Nah, kalau ada orang yang keluar dari syariat Nabi Muhammad tapi masih ngaku Islam, ini nggak match.
nggak nyambung. Ya, bukan kita yang mengkafirkan, bukan kita yang mengeluarkan engkau dari Islam. Kau sendiri yang keluar dari syariat siapa? Dari syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau kau mengikuti, kalau kau menganggap dirimu Islam, maka ikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Maka kesimpulannya sekali lagi, dua pokok landasan ini, yaitu tauhid, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan yang kedua mengikuti ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kebalikannya, yaitu larangan berbuat syirik. Kalau yang kedua larangan apa? Bid'ah. Lanjut lagi kata Syekh, wa hadza makna syahadati alla ilaha illallah. Inilah makna dari syahadat la ilaha illallah. Faman da'al amwat minal anbiya wa ghairihim. Barang siapa yang berdoa. Ya, doa ini terbagi menjadi dua, jemaah. Ada yang pertama disebut dengan doaul ibadah, dan yang kedua disebut dengan doaul mas'alah. Doa ibadah dengan doa masalah. Doa masalah itu adalah permintaan kita kepada Allah ketika kita berdoa. Ya, Allahumma ya Razzaq urzuqni. Ya Allah, wahai sang pemberi rizki, maha pemberi rizki, berikan rizki kepadaku. Allahumma aghithni, ya Allah, tolonglah aku. Ini namanya doa masalah, yaitu seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa ibadah itu adalah mutlakul ibadah. Semua ibadah yang kita kerjakan itu disebut doa. Ya, semua ibadah, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau baca Quran, berzikir, tawakal, semua ibadah yang kita kerjakan itu disebut apa? Doa. Karena pasti semua ibadah tersebut terselip harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal harapannya apa dari ibadah tersebut? Minimal harapan kita dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini apa? Surga. Ya, itu minimal. Ya. Maka doa ibadah itu adalah semua ibadah itu adalah doa. Karena yang Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan doa kalian. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, enggan beribadah kepadaku. Berarti doa itu adalah ibadah. Ibadah itu adalah doa. Ya. Dan Nabi SAW juga mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka barang siapa yang berdoa, beribadah kepada orang-orang yang mati, baik dia nabi atau selain nabi, au da'al asnam awil ashjar awil ahjar, atau dia berdoa kepada patung-patung atau pepohonan-pepohonan atau bebatuan-bebatuan, au ghairi dzalik, atau selain daripada itu, minal makhluqat, dari makhluk-makhluk, awistaghatha bihim, atau dia beristighatsah kepada mereka, minta pertolongan kepada mereka, au taqarraba ilaihim bidzabaih wan nudhur, atau dia mendekatkan diri, bertaqarrub kepada berhala-berhala itu atau kepada orang-orang mati itu dengan cara menyembelih sesembelihan, atau dengan cara dia bernazar, wahai wali fulan, aku bernazar kepadamu untuk tidak makan selama 3 hari dalam rangka mendekatkan diri kepada wali tersebut. Ya, wahai jin fulan, aku bernazar kepadamu untuk tidak menggauli istriku selama sekian hari untuk mendekatkan diri kepadamu. Ini semua syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Au shalla bihim, atau ada yang melaksanakan sholat kepada mereka. Au sajadalahum, atau dia sujud kepada selain Allah gitu. Faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah wa ja'alahum andadan lahu subhanah. Maka sungguh orang tersebut telah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah dan sebagai tandingan-tandingan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa hadza yunaqidu hadzal asl. Perbuatan ini semua bertentangan dengan pondasi yang kita sebutkan tadi, yaitu tidak menyembah kecuali hanya siapa? Allah semata. Wa yunafi makna la ilaha illallah. Dan perbuatan syirik tadi itu menafikan makna la ilaha illallah. Karena konsekuensinya la ilaha illallah yaitu harus meyakini batilnya semua yang disembah selain Allah dan berlepas diri dari apa yang disembah selain Allah azza wa jalla. Kama anna man ibtada'a fid din ma lam ya'dzan bihillah lam yuhaqqiq makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Demikian juga barang siapa yang berbuat bid'ah, berbuat bid'ah, mengarang-arang hal baru di dalam agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang jatuh dalam kebid'ahan berarti dia tidak merealisasikan syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, kalau kita lihat dua kalimat syahadat, la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah, maka la ilaha illallah ini konsekuensinya adalah tauhid dan menjauhkan diri dari apa? Syirik. Sedangkan Muhammadun Rasulullah konsekuensinya apa? Ittiba dan menjauhkan diri dari ibtida atau bid'ah. Waqad qala Allah azza wa jal, Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami kelak pada hari kiamat akan mendatangkan amalan-amalan yang dahulu mereka kerjakan, kemudian kami jadikan amalan-amalan tersebut seperti atau kami jadikan debu-debu yang berterbaran. Tidak ada nilainya di sisi Allah azza wa jalla ketika amalan seseorang tercampur dengan kesyirikan. Tidak ada nilainya di sisi Allah, artinya tidak akan diterima oleh Allah ketika amalan itu adalah amalan yang bid'ah. Ya, sebagaimana hadis yang masyhur dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melaksanakan amalan yang tidak ada landasannya dari kami, maka tertolak, tidak akan diterima. Ya, maka percuma kalau ada orang yang berbuat bid'ah, amalan-amalan yang bid'ah, tapi setelah melaksanakan amalan tersebut dia berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Habis melakukan bid'ah doa kayak gitu, pantas nggak? Nggak pantas. Karena itu doa hanya bagi amal soleh, yaitu amalan yang sesuai dengan syariat Nabi. Adapun amalan bid'ah itu bukan amal soleh, bukan perbuatan baik, tapi perbuatan jelek, perbuatan buruk. Maka nggak pantas minta supaya diterima, karena pasti tertolak. Wa hadhil a'mal hiya a'malu man mata ala syirki billahi azza wa jalla. Nah, amalan-amalan yang tadi dijadikan debu-debu yang berterbangan adalah amalan-amalan orang-orang yang mati dalam kondisi berbuat syirik kepada Allah, yakni belum bertobat dari kesyirikannya. Maka semua amalannya hangus. Ini diantara bahaya kesyirikan, yuhbitul a'mal. Kesyirikan itu bisa menghanguskan semua pahala-pahala yang telah diraih oleh orang tersebut. Kita ini jamaah, amalan pahala kita atau ibadah kita ada kepastian nggak pasti diterima? Nggak ada kepastian. Ya, kita sholat, puasa, kita sodako, nggak ada kita dapat kwitansi gitu, sudah diterima. Sholat isya dari fulan 4 rakaat, terbilang 4 rakaat, dapat kwitansi gitu jamaah? Nggak dapat. Ya, sudah amalan kita belum jelas diterimanya apa enggak. Berbuat syirik pasti menghanguskan amalan. Ya, amalan yang saja belum tentu diterima, syiriknya sudah pasti apa? Sudah pasti menghanguskan. Ya, Allah azza wa jalla mengatakan, "Wala in asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Dalam surah Al-Maidah, apabila mereka berbuat syirik, maka sungguh hangus, sungguh hilang semua amalan-amalan pahala-pahala yang selama ini mereka kerjakan. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau wahai Muhammad
berbuat syirik kepada Allah, maka hanguslah semua amal-amal solehmu dan kau di akhirat menjadi orang yang merugi. Hanya saja para ulama khilaf, ketika seorang berbuat syirik kemudian dia bertobat, maka apakah amalannya yang hilang itu balik lagi atau tetap nol? Ini ada khilaf antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i berpendapat balik amalannya. Contoh misalnya gini, ada orang haji, ya, sepulang dari haji dia berbuat syirik, maka amalan hajinya apa? Hangus. Ya. Setelah berbuat syirik itu, dia kemudian bertobat kepada Allah. Ya, dia menyesali perbuatannya. Tobatnya diterima. Tapi yang jadi pertanyaan, setelah dia tobat, wajib haji lagi enggak? Wajib haji mana, Kak? Paham maksudnya? Ya, apakah wajib haji lagi atau sudah cukup haji yang sebelumnya? Cukup. Kota. Ya. Baik, wallahu a'lam. Imam Asy-Syafi'i berpendapat enggak. Dia enggak perlu haji lagi. Kenapa? Karena Imam Malik berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, may yartadda minkum, kata Imam Malik, man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang murtad dari agamanya, ya, kemudian dia mati, fayamut wa huwa kafir, dan dia dalam kondisi kekafirannya itu, inilah yang amalannya dihanguskan sama Allah. Jadi Imam Syafi'i mengikatkan yang menghanguskan amalan, yaitu kalau mati sampai matinya dia belum bertobat. Paham ya? Kan tadi umum dalilnya. Kalau berbuat syirik, barang siapa yang berbuat syirik, maka hangus seluruh amalannya. Ini umum, ya, mutlak. Kemudian di takyid, muqayyad dengan ayat tadi, may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dari agamanya, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafir, dan dia dalam kondisi kekafirannya itu, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka itulah orang-orang yang hangus semua amalannya di dunia dan di akhirat. Ini pendapat Imam Syafi'i, nggak perlu haji lagi. Tapi kalau Imam Malik enggak. Imam Malik mengatakan enggak, dia wajib haji lagi. Karena semua amalan-amalan yang dia kerjakan sebelum syiriknya itu dianggap tidak ada, dianggap hangus. Ya. Ala kulli hal, keluar dari perdebatan dua ulama ini, caranya gimana? Ojo berbuat syirik. Ya, keluar dari perdebatan ini, jangan melakukan kesyirikan. Selesai. Ya. Wa hakadha al-a'malul mubtadi'ah allati lam ya'dzan biha Allah. Sebagaimana amalan-amalan yang bid'ah yang Allah tidak pernah mengizinkan kebid'ahan tersebut, itu juga tidak akan diterima oleh Allah. Fa innaha takunu yaumal qiyamah haba'an manthura. Amalan-amalan yang bid'ah tersebut itu akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Ya, meskipun enggak semuanya, hanya yang bid'ah-bid'ah saja. Adapun amalan-amalan lain yang masih di atas tauhid, yang masih di atas sunnah, ya kalau memang diterima, masih diterima sama Allah. Tapi yang bid'ah itu yang menjadi debu-debu yang berterbangan. Ini yang bid'ah ya, beda sama syirik. Kalau yang syirik, mau amalannya masih di atas tauhid, amalannya di atas sunnah. Kalau sudah berbuat syirik, yang hangus yang apa? Yang syirik toh? Kabeh. Semuanya entek ludes. Ya, semuanya habis. Likauniha lam tuwafiq syar'ahu al-mutahhar kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini sudah kita bahas sebagaimana hadis Nabi, barang siapa yang ahdats, membuat hal-hal baru, fi amrina, pada perkara kami. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari-nya, fi amrina ay fi dinina,
dalam perkara agama kami. Ya, maka di sini diikat sama Nabi, bid'ah itu hanya dalam perkara apa? Agama. Tapi ya masih ada orang-orang yang mengatakan, wah pesawat bid'ah, ya HP bid'ah, ya Ustadz ini bid'ah, bid'ah tuh ceramah pakai mikrofon ini juga bid'ah. Ada juga ngomong beras bid'ah. Apa itu? Anu, zakat fitur pakai beras bid'ah. Oh iya itu. Karena zaman dulu nggak ada beras kan. Iya, tapi itu dalam rangka untuk membantah orang-orang yang membid'ahkan maulid itu. Ya, sang oknum ini dia tidak membid'ahkan zakat dengan beras, tapi dia menggunakan analogi itu untuk membantah orang-orang yang membid'ahkan maulid hanya karena maulid tidak ada di zaman Nabi. Ya, padahal zakat dengan beras itu ada dalilnya. Nabi SAW ketika mensyariatkan zakat tersebut yang dipakai oleh para ulama, dalil sabda Nabi SAW, sa'an minat ta'am, yaitu satu sa' dari makanan. Ya, beras itu makanan atau pakaian? Ya makanan, sudah selesai. Nabi memutlakkan makanan. Nah, wa hakadzal katiba qad wajjahat istighatsatuha wa du'auha lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil katiba, kata beliau, sedangkan orang yang menulis syair yang pernah kita bahas di pertemuan yang lalu, syair-syair yang beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, penulis syair ini dia mengarahkan istighatsahnya, mengarahkan doanya yang dituju bukan Allah, tapi yang dituju adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'radat an rabbil alamin, dan justru dia berpaling dari Rabbul alamin. Harusnya doanya itu dipanjatkan kepada Allah, ya, minta tolongnya itu hanya kepada Allah, namun dipalingkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi biyadihin nasr wad-dar wan nafa'. Padahal Allah yang memiliki pertolongan, di tangan Allah lah pertolongan itu. Di tangan Allah lah manfaat dan mudarat. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW tidak bisa mendatangkan manfaat dari beliau sendiri. Tanpa izin dari Allah nggak bisa. Ini Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf. Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, "La amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Aku Muhammad SAW tidak bisa mendatangkan manfaat bagi diriku sendiri atau mudarat kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini Nabi, makhluk yang paling mulia, sayyidu waladi Adam, nggak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat dari diri beliau sendiri, nggak bisa, ya, kecuali dengan izin Allah. Namun ternyata ada sebagian sufi, khurafat-khurafatnya sufi, mengatakan bahwasanya wali, ada beberapa wali-wali itu yang diberi keistimewaan oleh Allah hak otonomi kun. Jadi kalau walinya itu sudah mengatakan kun, maka ya kun, maka jadi. Ya, itu wali itu, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara khurafatnya orang-orang sufi. Walaysa biyadi ghairihi syai'un min dzalik. Pertolongan, ya, mudarat, manfaat ini tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pada selain Allah, hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka anna hadza zulmun 'azimun wa khimun. Tidak diragukan lagi bahwa syair yang kemarin kita bahas, minta tolong kepada Nabi, beristighatsah kepada Nabi, ini adalah kedzaliman yang sangat besar. Ya, kedzaliman yang sangat keji. Waqad amarallahu bidu'aihi subhanahu. Padahal Allah memerintahkan kita untuk hanya berdoa kepadanya, hanya beribadah kepadanya. Wa wa'ada man yad'uhu bil istijabah, dan Allah menjanjikan yang berdoa kepadanya akan diijabahi doanya. Itu janji Allah. Innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Allah tidak mengingkari janjinya. Maka kita tanya kepada orang-orang yang berdoa kepada wali, kepada kuburan, mereka menjanjikan apa sama kalian? Kok kalian berdoa kepada mereka? Kalaupun mereka menjanjikan sesuatu kepada kalian, apakah mereka bisa memenuhi janjinya? Nggak bisa.
orang-orang Syiah yang berdoa kepada Ali, madad madad ya Ali, madad madad ya Husain, ya, madad madad. Ya, madad artinya apa? Pertolonganmu wahai Husain. Husainnya sendiri mati di Karbala, nggak bisa menolong dirinya. Saya jemaah, Husain sendiri terbunuh radhiyallahu taala anhu di Karbala. Beliau sendiri nggak bisa menolong dirinya. Madad madad ya Husain, tolong kami wahai Husain. Husain bin Ali, Husain bin Abi Thalib, Husain. Ali bin Abi Thalib sendiri, ya, beliau terbunuh di tangan siapa? Khawarij. Abdurrahman bin Muljam. Beliau nggak bisa menolong dirinya sendiri. Kok inti kemudian orang-orang Syiah ini datang minta tolong kepada Husain, minta tolong kepada Ali bin Abi Thalib? Ainal uqul, di mana akal mereka? Yang dimintai tolong ternyata nggak bisa menolong dirinya sendiri. Kok mereka minta tolong kepada Ali, minta tolong kepada Husain, atau kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau kepada Syekh Fulan, Wali Fulan, Habib Fulan? Ainal uqul. Inilah kalau kesyirikan, menghilangkan akal waras. Ya, Allah berjanji barang siapa yang berdoa kepadanya diijabahi, gak gelem, malah berdoa kepada yang tidak menjanjikan apapun kepada mereka. Wa tawa'ada man istakbara an dzalik bidukhuli jahannam. Selain menjanjikan, Allah juga mengancam. Yang tidak mau berdoa kepadanya, Allah ancam dengan jahanam. Ini Allah Subhanahu wa taala. Allah itu, kata para ulama, alladzi idza su'ila a'ta wa idza lam yus'al yaghdab. Allah itu kalau diminta dia akan memberi. Tapi kalau hamba tidak meminta, maka dia murka. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya kita. Ya, kalau kita diminta, murka. Gitu. Iya, kalau kita diminta-mintai terus, murka. Justru Allah enggak. Allah semakin cinta kepada hamba yang terus meminta kepada Allah, sitik-sitik jaluk kepada Allah, sedikit-sedikit minta kepada Allah, bentar-bentar minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah cinta kepada dia. Tapi kalau hamba tidak mau minta kepada Allah, dia merasa tidak butuh dengan Allah, mencukupkan dengan kehebatan dirinya sendiri, nah ini Allah murka kepada orang-orang seperti ini. Allah ancam dalam firman-Nya tadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu mengatakan, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan doa kalian, ijabah, aku akan ijabahi doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang enggan alias sombong, ya, nggak merasa nggak butuh sama Allah, aku iso kok, ya, saya bisa kok, nggak perlu minta bantuan sama Allah, saya sendiri bisa, saya punya harta yang banyak, saya punya kekuatan yang luar biasa, nggak perlu minta tolong kepada Allah. Mungkin kalau orang Islam ngomong kayak gitu, kayaknya hampir-hampir nggak ada. Ya, tapi sebagian orang Islam, dia mengandalkan dirinya sendiri. Mek masalah ini toh Ustaz, mosok pakai minta tolong kepada Allah, kan ini masalah sepele. Dikira minta tolong kepada Allah itu cuman pada perkara-perkara yang apa? Yang besar-besar. Kalau perkara yang besar baru minta tolong kepada Allah. Ya, ketika dililit utang nggak bisa bayar, baru minta tolong kepada Allah. Nah, ini cuman perkara-perkara kecil, perkara ringan, masa minta sama Allah? Gak enak, sungkan jaluk-jaluk terus. Ngono. Sungkan jaluk-jaluk terus. Nah, ini sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Enggak. Ya, justru Allah cinta. Perkara-perkara kecil kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan dia ini senantiasa terkait, senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta dengan hamba-hamba demikian. Enggak boleh, jangan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Harus minta tolong kepada Allah. Maka barang siapa yang enggan beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, dia akan masuk ke dalam neraka, mereka masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang hina, ai saghirin dzalilin, dalam keadaan yang hina, ya, mengenaskan dan yang semisal dengannya. Kata Syekh, wa qad dallat hadhil ayatul karimatu ala anna du'a ibadatun.
ayat yang tadi kita baca, surah Ghafir ayat 60 tadi, menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah, sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Ya, doa itu bagian dari ibadah. Wa ala anna man istakbara anhu fama'wahu jahannam, dan juga menunjukkan dari ayat tadi bahwa barang siapa yang enggan berdoa kepada Allah, enggan beribadah kepada Allah, maka dia akan dimasukkan jahannam. Fa idza kanat hadhihi halu man istakbara an du'aillah fa kaifa takunu halu man da'a ghairahu. Ayat tadi itu hanya enggak mau beribadah kepada Allah, sudah dimasukkan neraka jahanam. Dia masih nyembah Allah, masih beribadah kepada Allah, cuman dia ini tadi enggan berdoa kepada Allah. Dia mengandalkan dirinya sendiri, gak mau berdoa kepada Allah, tapi dia ini masih mengaku nyembah Allah. Ini saja dimasukkan ke dalam siapa? Ke dalam mana? Jahanam. Apalagi yang berdoa kepada selain Allah. Paham bedanya ya? Kalau yang di ayat itu, dia cuman gak mau berdoa kepada Allah, gak mau berdoa kepada, dia mengandalkan dirinya sendiri, ya, merasa sombong dengan kemampuan dirinya sendiri. Ini sudah memasukkan dia kemana? Jahanam. Nah, bagaimana lagi dengan yang memang secara asal dia nggak berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini lebih parah lagi. Wa a'radu anhu, dan dia berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa subhanahu al-qarib al-malik li kulli syai'. Padahal Allah itu al-qarib, Allah itu maha dekat. Ya. Di antara sifat, di antara nama Allah adalah al-qarib. Dalilnya Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan di antara sifat Allah adalah qurb, dekat. Allah itu dekat. Baik, bagaimana menggabungkan antara sifat Allah dekat dengan hambanya dengan sifat Allah dia berada tinggi di atas arsy? Kok kayaknya bertentangan ya? Ya, bahkan dalam ayat yang lain di surat Qaf Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan sesungguhnya kami lebih dekat kepada mereka dari urat nadi mereka. Ayat ini atau sifat Allah maha dekat, Allah dekat dengan hambanya, dengan Allah berada tinggi di atas, itu kayak dua sifat yang kata mereka, kata sebagian orang, saling bertentangan. Bagaimana Allah dekat tapi Allah di atas? Ya, bagaimana cara mengkompromikannya? Di lanjutannya ada disebutkan bahwa itu malaikat. Ya, itu yang surat Qaf. Nah, yang surat Qaf itu malaikat. Karena Allah setelahnya mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang diucapkan dari ucapan manusia melainkan pasti di sisinya ada raqib atid, yaitu malaikat yang senantiasa hadir dan mengawasi dan mencatatnya. Mengawasi dan mencatatnya. Kalau ayat yang tadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu ditetapkan Allah, itu Allah yang dekat. 6. Ilmunya Allah maha dekat, zatnya di atas. Ya bisa sih, cuman tetap ada celah di situ bagi mereka yang mengatakan ini kontradiksi. Nah, kalian katanya nggak mau takwil, iya, tapi kok ditakwil-takwil, itu juga ada. Itu namanya penafsiran dengan kelaziman, yaitu menafsirkan dengan kelaziman. Seperti misalnya para ulama ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa ibtigha'a wajhillah, kecuali yang mereka harapkan adalah wajah Allah. Ditafsirkan oleh para ulama dengan ikhlas, mengharapkan wajah Allah, langsung ditafsirkan oleh mereka ikhlas. Apakah ini maknanya takwil? Enggak, ini namanya menafsirkan dengan kelaziman. Karena memang mengharapkan wajah Allah, ini bahasa lainnya apa? Ikhlas. Tapi apakah maknanya Allah nggak punya wajah? Enggak, mereka menetapkan Allah punya sifat wajah. Maka dikatakan oleh para ulama, kita menetapkan dua-duanya. Allah dekat dengan hambanya secara hakiki
dan Allah juga di atas secara hakiki. Namun yang wajib untuk kita pegang bersama dalam kaidah asma wa sifat, yaitu tidak sama sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, tidak sama antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Lah manusia memahaminya dekat itu menempel. Paham ya, Mas? Manusia memahaminya dekat itu menempel. Kalau kita menetapkan Allah itu dekat dengan kita, berarti Allah itu ada di sisi kita, Allah ada di sekitar kita, dekat dengan kita. Ini nggak harus. Iya, nggak harus. Saya tanya kepada antum, ini daerah apa namanya? Sidotopo. Sidotopo itu dekat nggak sama Ampel? Hah? Jauh? Berarti safar ini anak tadi ya. Daerah Sidoarjo, Sidotopo ini dekat nggak sama Ampel? Dekat. Tapi apakah nempel? Oh enggak. Terpisahkan berapa kecamatan, kelurahan itu? Ya. Atau misalnya apa misalnya? Pasangan Malang. Pasangannya berbeda tempat, tapi kita dekat. Hubungan kita dekat. Oh iya, dekat di hati. Ya. Dekat di hati, jauh di mata. Iya. Nggak harus dekat fisiknya. Iya. Intinya tidak harus namanya dekat itu Fisiknya. menempel. Ya, tidak harus namanya dekat itu menempel. Kita tetapkan Allah dekat sama kita. Cuman jangan ditanya bagaimana dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita kasih permisalan saja. Walillahil mathalul a'la, bagi Allah permisalan yang tinggi. Ini untuk mendekatkan pemahaman saja. Baik, katakanlah ana di sini, kemudian di sini ada semut. Di meja ini ada semut. Semut kecil. Bagi ana, semutnya ini dekat atau jauh? Dekat. Ya. Tapi dari sisi semutnya jauh. Dia harus jalan berapa langkah untuk menuju anak ini. Ya, intinya Allah dekat dengan hamba-hambanya secara hakiki, tidak ditakwil. Tapi bersamaan dengan itu juga Allah di atas arsy. Sebagaimana kita tetapkan Allah di atas arsy, sekaligus Allah turun ke langit dunia. Kita tetapkan Allah ketika turun ke langit dunia, dia masih tetap di atas arsy-nya. Antum kakek bingung gara-gara mikir ini kan, kaifiyahnya kan. Iya, itu yang menjarai orang sesat, mikir kaifiyahnya gimana Ustaz, Allah tetap di atas arsy tapi Allah turun pada sepertiga malam. Itu karena kita memikirkan kaifiyahnya, padahal Allah nggak membebani kita dengan mikiri kaifiyahnya. Tetapkan saja Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, jangan diserupakan dengan makhluk. Ya, kalau makhluk turun ya harus meninggalkan tempat. Saya turun ke bawah ya saya meninggalkan kursi ini. Ya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap di atas sekaligus dia turun. Jangan ditanya bagaimananya. Tetapkan saja sebagaimana datangnya dalil-dalil kepada kita. Waqad akhbara Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih anna du'a wal ibadah. Wa qala li ibni ammihi Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Tadi Nabi pernah mengatakan ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Nabi pernah mengatakan kepada sepupunya yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi SAW, ihfadillaha yahfadka. Wahai Abdullah bin Abbas, jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ya, maksudnya menjaga Allah adalah menjaga syariat Allah, menjaga agama Allah. Artinya jagalah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan menjaga hubungannya dengan engkau. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka niscaya kau akan mendapati Allah berada di depanmu. Ya, Allah akan ada di hadapanmu. Maksudnya Allah senantiasa menolongmu. Ya, Allah senantiasa memberikan pertolongannya kepadamu sepanjang engkau menjaga hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah kepada Musa dan Harun.
Ya, Allah mengatakan dalam surat Thaha, "Idhaba ila Fir'aun innahu tagha." Atau Allah mengatakan, "Inni ma'akuma asma'u wa ara." Pergilah kalian berdua menuju Fir'aun, sesungguhnya aku, kata Allah, bersama kalian. Aku mendengar dan melihat. Ya, kebersamaan Allah dengan makhluknya ini hampir mirip pembahasannya dengan dekat. Allah bersama makhluk, apakah mengharuskan menempel? Enggak. Ya, enggak harus menempel. Seperti pepatah Arab atau ungkapan orang-orang Arab mengatakan, sirtu wal qamaru ma'ana. Ya, sirna wal qamaru ma'ana. Kami berjalan di malam hari dan bulan itu bersama kami. Ya, kita kalau jalan dari Surabaya ke Jakarta atau dari Surabaya kemana malam-malam itu, Anda berangkat dari Surabaya, bulan itu masih bersama Anda. Sampai di tempat tujuan, bulannya masih bersama Anda. Apakah maknanya bulan ikut di mobil Anda? Hah? Kan enggak kan? Kita berjalan bersama bulan. Bulan ada di atas, kita ada di sini. Itu tidak mengharuskan menempel. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila kau beristighatsah, yakni minta pertolongan, maka isti'anah, ya, minta pertolongan secara umum, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar." Kalau di situ apa tulisannya? Hah? Sama tulisannya. Bukan min dunillah. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Hah? Sana juga yad'u lillah. Sebentar ya. Wa huwa yad'u. Oh iya, ada yang riwayat wa huwa yad'u lillah. Tapi yang selama ini banyak, oh enggak, ini min dunillah harusnya. Iya, keliru itu. Lihat sih. Ada cetakannya lain. Dulu. Afwan. Iya, wallahu a'lam. Kalau yang saya ketahui selama ini, man mata wa huwa yad'u min dunillah. Ya, man mata wa huwa yad'u min dunillah. Dia berdoa min dunillah, kepada selain Allah. Niddan, ya, niddan itu tandingan. Ya, niddan artinya tandingan. Sebagai jamaknya andada, andad. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah, "Fala taj'alu lillahi andada." Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Artinya barang siapa yang mati dalam kondisi dia berdoa kepada selain Allah, maka dia masuk neraka. Ya, diancam dengan masuk neraka. Wa fis sahihain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayyudz dzanbi a'dzam. Dan dalam sahihain Imam Bukhari dan Muslim, Nabi ketika ditanya, "Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar?" Qal anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yang paling besarnya dosa adalah yaitu engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakan engkau. Ya, wan nid huwa an-nadhir wal mathil. Ya, an-nid tadi sudah kita sampaikan, yaitu sesuatu yang setara, yang dijadikan kesetaraan atau yang sebanding dengannya.
Fa kullu man da'a ghairallah aw istaghatha bihi aw nadhara lahu aw dhabaha lahu aw sarafa lahu syai'an minal ibadah siwa ma taqaddam faqad ittakhadahu niddan. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepadanya, atau bernazar untuknya, atau menyembelih untuknya, atau memalingkan sedikit pun dari ibadah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menjadikan tandingan bagi Allah. Sawaun kana nabiyan awwaliyan, entah dia seorang nabi ataupun seorang wali, au malakan au jinniyan, meskipun dia seorang malaikat atau seorang jin. Loh, kok seorang jin? Apa? Sebuah jin, seekor jin. Apa? Walaupun dia jin. Tadi seorang malaikat juga, sesosok malaikat. Ya, sesosok malaikat atau sesosok jin. Au sonaman, atau sebuah patung berhala. Ya, barang siapa yang demikian, maka dia telah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, au ghairi dzalik minal makhluqat, atau selain itu dari makhluk-makhluk. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, kurang berapa menit? Kita berhenti dulu di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Tadi yang berdoa tadi diancam neraka, nerakanya itu gimana? Kekal apa? Permanen apa? Gimana? Ya, ketika dia berbuat syirik dengan syirik akbar, maka itu permanen. Dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kalau dia mati belum bertobat darinya. Jadi jatuhnya kafir. Iya, itu pembatal keislaman yang pertama. Pembatal ya. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa dipersekutukan, ketika dia dipersekutukan dengan selainnya. Dan Allah masih mengampuni dosa-dosa lain yang di bawah kesyirikan. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, maka Allah haramkan surga atasnya. Berarti kalau sudah diharamkan, nggak mungkin masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Kemudian dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah jelas mengatakan khalidina fiha, mereka kekal. Ya, adapun syirik kecil, ya, maka syirik kecil ini ada khilaf di antara para ulama. Yang pertama, syirik kecil mereka mengatakan, sebagian ulama mengatakan diampuni sebagaimana dosa besar. Orang yang mati belum tobat dari syirik kecil, sebagian ulama mengatakan masih ada peluang untuk diampuni sama Allah. Pendapat kedua mengatakan enggak. Meskipun itu syirik kecil, tidak akan diampuni sama Allah, tetap ada siksanya. Tapi siksanya tidak apa? Tidak kekal, tidak permanen. Beda sama syirik akbar. Kalau syirik akbar permanen, ya, kekal di neraka selama-lamanya. Wal iyadzubillah, ma'adzallah. Satu lagi tuh. Ya. Yang sehubungan dengan yang tadi bertobat, yang lalu di mana, diampuni apa enggak, kan gitu ya. Saya pernah dengar perkataan dari ulama begini, apabila seseorang itu bertobat, tidak bertobat, maka Allah akan azab atas perbuatan-perbuatannya. Sebaliknya kalau dia bertobat, Allah akan ampuni dan mengganti yang lebih baik dari yang dia tinggalkan karena Allah tadi. Itu gimana? Kata-kata itu ulama atau hadis atau gimana? Yaitu ayat dalam akhir surah Al-Furqan. Ya, di akhir-akhir surah Al-Furqan Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Kecuali yang beriman, kecuali yang taubat, kemudian dia beriman, kemudian dia beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang
yubaddilullahu sayyi'atihim, maka keburukan-keburukan mereka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. Ya, ini tetap kata para ulama tidak dijadikan sebagai dalil bahwasanya amalan-amalan yang hilang tersebut itu dikembalikan lagi. Allah hanya mengatakan bahwasanya keburukan-keburukan mereka itu menjadi pahala, yakni menjadi sesuatu yang memberatkan timbangan kebaikan mereka. Namun amal-amal soleh mereka yang dahulu hapus, hangus, ini menurut pendapat Imam Malik ya, amalan-amalan yang hangus itu tetap kewajiban-kewajibannya harus ditunaikan kembali. Ya, paham ya maksudnya ya? Kayak misalnya gini, kayak permisalan contoh gini. Barang siapa yang barangnya kehilangan, maka saya ganti yang kehilangan itu dengan yang lebih baik. Kemudian Anda lapor, saya kehilangan HP. Ya, maka tak ganti HP dengan yang lebih baik HP-nya. Itu hanya sebatas mengganti HP yang lebih baik. Akan tetapi apa yang ada di dalam HP tersebut balik enggak? Nggak bisa, nggak balik. Ya, masih banyak tugas-tugas Anda. Waduh, aku wis ngerjakno iki, wis nulis iki, wis nyatet iki sudah kari siti. Mungkin yang nulis tugas skripsi sudah tinggal sedikit, hilang HP ini gitu. Meskipun diganti dengan HP berapa miliar kembali nggak bisa. Ya, itu hanya pendekatan ini aja sih, pendekatan takribul faham, untuk mendekatkan pemahaman saja. Ya, intinya para ulama khilaf, apakah orang yang berbuat syirik kemudian tobat, maka kewajiban-kewajibannya itu terbebani kembali, atau murtad, keluar dari Islam kemudian masuk Islam lagi. Padahal dulu pas Islam itu dia sudah haji, ya, dia sudah banyak melakukan amalan-amalan. Ketika murtad kemudian tobat masuk Islam lagi, apakah dia wajib haji lagi atau tidak? Ini sekali lagi ada khilaf di antara para ulama. Kalau misalnya dia meninggalkan sholat kemudian tobat, kalau dia harusnya sholat kan nggak mungkin juga. Oh iya, kan sholat kan bukan amalan yang sekali seumur hidup seperti haji. Atau puasa bertahun-tahun. Iya. Kan nggak mungkin. Itu pun ada, kalau dilihat sebagian ulama, orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, maka dia tetap mengkalkulasi ya berapa puasa yang telah dia tinggalkan, kemudian dia ganti dengan puasa di hari-hari setelah dia bertobat. Kalau dilihat ada saja pendapat seperti itu. Ya, tapi wallahu alam yang rajih, puasa ketika orang dahulu meninggalkan puasa kemudian dia bertobat, maka cukup dengan dia beristighfar, bertobat, memperbanyak amal soleh, memperbanyak puasa-puasa sunnah, dan dia nggak perlu untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan itu. Karena namanya puasa ini ada waktunya, ya, ada batas waktunya. Ketika waktunya terlewatkan, maka ya sudah. Masuk haji tadi ya, nggak perlu haji lagi ya. Kalau yang lebih ini ya. Ya kan, kalau haji ini istilahnya syariat yang dikerjakan cukup sekali seumur hidup. Ketika dia sudah berhaji, kemudian dia murtad keluar dari Islam dan masuk ke dalam Islam lagi, nah ini apakah dia wajib haji atau tidak? Ini beda kasusnya dengan sholat atau puasa. Masuknya syirik tadi juga. Iya, sama, dihukumi sama pelaku kesyirikan dengan orang yang murtad ini, sama-sama mengeluarkan dia dari Islam. Nah, wallahu a'lam. Apakah ada rincian masuk Islam keluar, masuk Islam keluar, masuk dalam berapa kali gitu? Batasannya gitu tak? Nggak ada. Kapanpun dia tobat, kemudian dia. Kalau nggak salah ada pernah baca ayat itu, sampai 2-3 kali itu Allah akan tutup hatinya, itu yang mana itu? Nah, kalau ditanya batasan kemudian dia masuk Islam lagi ini, apakah Islam yang baru ini tidak diterima, itu nggak ada. Kalau masalah hukuman had, ya itu mungkin kebijakan dari penguasa nanti. Karena Nabi mengatakan man baddala dinahu faqtulu. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Mungkin ada kebijakan hakim, kebijakan pemimpin
ketika didapati ada orang yang murtad kemudian tidak dibunuh, alias dia bertaubat. Ya, kemudian setelah dilepaskan ternyata dia murtad lagi, ditangkap lagi, kemudian dia bertaubat lagi. Ya, kemudian dilepaskan lagi dan seterusnya sampai beberapa kali, kemudian hakim memutuskan untuk tetap membunuh orang ini. Itu kebijakan hakim masing-masing. Kalau dia benar ijtihadnya dapat 2, kalau salah tetap dapat 1. Ini hakim di pengadilan. Kalau antum lihat ada orang yang murtad, nggak boleh langsung dibunuh. Nggak boleh langsung dibunuh. Tapi kalau ditanya batasannya sampai berapa kali orang itu murtad masuk, itu nggak ada. Sepanjang dia masuk ke dalam Islam dengan ikhlas, dengan memenuhi syarat-syarat taubatnya, maka diterima Islamnya. Ya, diterima Islamnya oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Ya. Dari perkataan kelompok sufi, jika beribadah jangan mikir surga dan jangan takut neraka. Dan jika surga dan neraka tidak ada, apakah masih menyembahnya? Ini pernyataan yang sebenarnya menyimpang, karena Nabi SAW sendiri beliau mengharap surga dan takut akan neraka. Beliau ketika dalam akhir doa sebelum salam, beliau berlindung dari neraka, menunjukkan beliau takut sama neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati al-masihid dajjal. Allah mengatakan dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman itu lambung-lambung mereka pada malam hari jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan khaufan, dengan rasa takut, wa tama'an, dan dengan mengharap. Ya, khauf dan roja, takut akan neraka dan mengharap surga. Itu indikator orang ikhlas. Ya, itu indikator orang ikhlas. Maka bagaimana seorang kemudian mengatakan seperti yang dikatakan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, salah satu tokoh sufi. Ya, bahkan dia pernah mengatakan dalam salah satu doanya, kurang lebihnya, Allahumma in kanatil jannah, ya Allah, apabila surga, ya apa sih? Ada di sini kok. Anak saja nih lapo ngapal no doa-doa ngono. Nah iya, di nek lali ya dimaklumi ya, gak penting belas. Nah ini, Allahumma in kuntu a'buduka tama'an fi jannatika fala tudkhilni jannatak. A'udzubillah. Anak bukan berdoa ini ya. Anak bukan berdoa ini, anak cuma membaca ucapannya orang ini. Kata Rabi'ah Al-Adawiyah, ya Allah, apabila aku menyembahmu karena mengharap surgamu, ya apabila selama ini aku menyembahmu hanya sebatas untuk mengharap surgamu, maka jangan masukkan aku ke dalam surga. Wa in kuntu a'buduka khaufan min narik fahriqni binarika. Tapi kalau aku selama ini menyembahmu karena takut sama nerakamu, bakar aku di nerakamu. Opoi edan. Ya, nggak ada seorang muslim yang berucap seperti ini. Ini kalau kata orang-orang sufi, wah luar biasa. Dia hanya mengharap, menyembah, hanya cinta karena Allah, bukan karena surga dan neraka. Kalau tadi dikatakan apabila surga dan neraka tidak ada, apakah kita masih menyembahnya? Maka kita jawab yang realistis saya lah. Surga dan neraka ada nggak? Nah, itu akidah, salah satu poin dalam usul akidah ahli sunnah, al jannatu wan nar makhluqatani maujudatanil an. Surga dan neraka sudah diciptakan dan wis ono saiki. Ya, jangan berandai-andai seandainya surga dan neraka wis. Ini umat Islam yang realistis. Surga dan neraka ada dan Allah mengiming-imingi kita untuk masuk ke dalam surganya. Apa manfaatnya Allah menyebutkan nikmat-nikmat surga kalau ternyata kita nggak boleh menginginkan surga itu? Apa manfaatnya Allah menyebutkan tentang dahsyatnya siksa neraka kalau ternyata kita nggak boleh takut sama siksa neraka itu?
Ya, inilah kalau beribadah hanya dengan dzauq, hanya dengan perasaan, atifah, hanya dengan perasaan, bukan beribadah dengan dalil. Nah, wallahu a'lam. Kita mungkin terakhir, ya, biar nggak kemalaman juga. Ini kan uzur bil jahil itu kan kayak orang yang bukan karena dia itu nggak tahu informasi ya, cuman nggak ada keinginan untuk belajar. Ya, itu al-i'rad, bukan udzur bil jahl. Itu namanya al-i'rad, berpaling dari agama Allah secara total. Itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam poin terakhir dari Nawaqidul Islam. Al-i'rad, dia berpaling dari agama Allah. La yata'allamu, tidak belajar agama sama sekali, bahkan nggak acuh sama agama sama sekali, nggak urusan dia, nggak melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, ya, nggak mau tahu tentang ilmu atau nggak mau tahu tentang syariat-syariat dalam agama. Tapi nak ditanya muslim, itu nggak ada udzur bagi orang seperti ini, padahal dia tinggal di lingkungan yang banyak ahlul ilmi di sekitarnya, tapi dia nggak mau tergerak sedikit pun hatinya untuk mempelajari agama. Ketika dia jatuh dalam perbuatan syirik, maka dikufurkan, dikafirkan. Beda sama orang yang jahilnya itu karena memang dia sudah ada usaha. Seperti orang yang mungkin mu'alaf, baru masuk Islam, ya, dia nggak tahu, tapi dia selama ini belajar Islam. Atau orang yang memang selama ini belajar, cuman tetap aja ada perkara-perkara yang selama ini tidak dia ketahui, dan dia jatuh di dalam perkara tersebut, maka diberi udzur, ya, karena selama ini dia sudah belajar. Atau orang yang selama ini dia giat belajar, tapi ternyata selama ini yang belajar, yang dia ambil ilmunya adalah dai-dai su, adalah ulama-ulama su yang mengajarkan syirik, yang mengajarkan penyimpangan-penyimpangan. Ya, dia semangat belajar tapi belum nemu guru yang mengajarkan al-haq kepada dia. Selama ini orang-orang yang dia temui ini mengajarkan yang batil. Ya, maka orang seperti ini masih diberi udzur. Tapi kalau tadi yang berpaling secara total, gak weruh, enak jadi wong bodoh, ya, bebas, ya, gak mikir-mikir apa-apa. Al-i'rad, ya, i'rad. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dalam surah Thaha. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan yang buta. Ya, itu namanya i'rad, berpaling. Itu termasuk kan, Ustaz? Orang yang sibuk dengan dunianya. Ya, apapun itu, mau sibuk dengan dunianya, mau dia nganggur, intinya dia berpaling dari agama Allah. Apa ya istilahnya ya? Jadi orang ini tetap masih sholat? Enggak. Sudah meninggalkan sholat? Dia meninggalkan sholat dalam ini lain, nggak mau peduli sudah sama agama sama sekali. Kalau sudah nggak meninggalkan sholat kan jatuh kufurnya kan di meninggalkan sholatnya kan? Itu khilaf. Meninggalkan sholat ini karena malas, masih ada khilaf di antara para ulama. Tapi ini enggak, dia masih meyakini sholat itu wajib. Kalaupun dia kadang-kadang sholat, kalaupun dia memang kadang-kadang puasa, masih menjalankan sebagian syariat, tapi dia nggak ada pedulinya sama sekali dengan agama, dengan ilmu syar'i, nggak ada pedulinya sama sekali dia, nggak urusan dia, acuh ya, acuh sama sekali, nggak ngerekan sama sekali, karena pemikirannya gitu. Dia menganggap kalau jadi orang yang nggak punya ilmu, maka nanti kalau kita jatuh dalam perkara yang haram, kita diberi udzur karena kita nggak punya ilmu. Nah, antum-antum yang belajar ini, wis seru ilmu nih. Kalau jatuh dalam perkara yang haram, dosa. Sudah tahu ilmunya, dilakoni. Kalau kita kan memang nggak tahu, ya, ente nggak tahu karena nggak belajar, berarti double dosamu. Ya bang? Terencana, ya apa maksudnya? Dosanya dosa terencana. Oh iya, dia merencanakan itu supaya loss gitu loh, jamaah, paham ya? Iya, niatnya gitu, supaya loss gitu loh. Iya, mau kita transaksi ini, saya gak mikirin riba. Nah, antum yang tahu tentang ini, wah, ini riba ini bau-baunya ini, Kak Sido, iya.
Nanti kalau sudah punya harta sekian juta, sekian M, ya, antum nggak tahu nisabnya zakat berapa, haulnya berapa, nggak tahu, nggak metu zakati, nggak weruh. Iya, nggak apa-apa. Nah, antum yang tahu, sudah tahu tentang nisabnya zakat, haulnya zakat, nah, tokno itu zakatmu itu. Nah, iya. Ini sebagian orang. Ya. Anak nggak tahu Ustaz kalau ternyata pacaran itu haram. Iya. Berduaan sama lawan jenis itu haram. Nggak pernah tahu anak selama ini. Kan enak kalau nggak tahu bebas melakukan apapun gitu. Ya, antum yang tahu itu akhirnya jadi maju mundur gitu kan. Penting baik hatinya katanya. Murji'ah itu. Jamaah, saya mohon maaf karena nggak bisa terlalu malam. Saya cukupkan sampai di sini. Aku lupa lihada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.